Perkenalkan, nama saya Tirnado Dipta dengan NIM 165251133. Perkenalkan, nama saya Nailan Atta Arya Dwi Guna dengan NIM 165255121. Perkenalkan, nama saya Arik Mumtaz Aulia Kunchoro dengan NIM 165251125. Perkenalkan, nama saya Farhan Tanjibarani dengan NIM 165255129. Pasti kami menurut penelitian yang lo AC menggunakan listrik kan penggunaan AC di berapa listrik yang dua alasan kan menyebabkan bahwa ternyata AC nggak safe nggak manfaat yang terus gimana terus kemarin kita ganti refrigerator alternatif kita harus meningkat soal dampak topik utama kita tinjau itu adalah penggunaan terhadap kenyamanan. Apa sih kata CVP? Adalah di kita ini dan AC itu udah nyaman, hanya 9,1% merasa kurang. Kalau kita lihat di bawah, data tuh mayoritas setuju bahwa kampus ITB Jawa untuk menggunakan alternatif. Kita tuh mana aja nggak cukup, harus disini juga dengan penelitian yang rapat. Misalnya pakai angin urban jauh dan ya perkembangan. Salah satu alternatif yang saya sarankan adalah hive cooling. Itu adalah secara pasif cara evaporasi air. Di air yang lewat pipa ini evaporasi sebagian dan airnya didistribusikan. Kalau evaporasi didistribusikan sehingga suhu rendah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dampak AC terhadap lingkungan, spesifiknya untuk global warming. Nah, global warming itu adalah fenomena kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi, dan salah satu penyebabnya adalah efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Nah, AC merupakan salah satu penyumbang terbesar dari emisi gas rumah kaca tersebut. Nah, bahkan dari Columbia Climate School, data dari Columbia Climate School yang dirilis pada tahun 2024, AC berkontribusi sebesar 7% dari emisi gas rumah kaca global, 80% dari konsumsi energi, dan sisanya dari kebocoran refrigeran. Di sini ada perbandingan emisi pendingin ruangan atau AC, dan ini diambil dari data International Energy Agency atau IEA pada tahun 2022, di mana penggunaan listrik AC itu memberikan emisi 1 miliar ton CO2 dan kebocoran refrigeran itu menyumbang 720 juta ton CO2. Walaupun dia sebenarnya menghasilkan, bukan, refrigeran tidak menghasilkan CO2, tapi gas rumah kaca lain yang dimana dia tuh punya GWP yang jauh lebih besar gitu. Nah, di sini mengapa konsumsi energi menyebabkan emisi karbon yang lebih besar? Nah, jadi CO2 itu adalah salah satu produk dari reaksi pembakaran dalam ilmu kimia kan. Nah, di mana untuk menghasilkan listrik itu perlu pembangkit listrik yang dimana UNICEF, menurut data dari UNICEF, sekitar 2/3 listrik dunia itu masih diproduksi dengan bahan bakar fosil. Nah, semakin sering kita menggunakan AC, semakin banyak listrik yang digunakan dan semakin banyak CO2 yang dihasilkan dari reaksi pembakaran fosil, bahan bakar fosil tersebut kan. Tuh. Di sini ada diagram alirnya. Kemudian kita dapat merumuskan masalahnya menjadi dua penyebab uh, kontribusi AC dalam pemanasan global. Gitu. Jadi ada konsumsi energi yang berlebihan dan juga emisi gas rumah kaca yang dari kebocoran refrigeran tersebut. Nah, di sini ada 3 solusi yang dapat ditawarkan dari sisi sosial. Yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua adalah kebijakan dari pihak berwenang, dan yang ketiga adalah peningkatan kesadaran masyarakat yang dapat dilakukan dengan edukasi dari media sosial atau sosialisasi secara langsung. Kemudian dari sisi teknologi ada dua yang solusinya. Yang pertama adalah peningkatan standar efisiensi energi, di mana kita dapat menerapkan 3 solusi, di mana peningkatan standar kinerja energi minimum atau MEPS, penerapan program pelabelan energi, dan juga peningkatan target SEER atau Seasonal Energy Efficiency Ratio. Kemudian yang kedua adalah inovasi teknologi untuk menciptakan AC yang ramah lingkungan. Nah, ada 2 komponen yang dapat dilakukan untuk diterapkan untuk mewujudkan suatu AC yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah teknologi inverter. Teknologi inverter ini adalah
teknologi yang berbasis pada kompresor AC, itu dia bekerja dengan mengatur frekuensi listrik menggunakan variabel frekuensi drive atau VFD, di mana ini dapat mengatur kecepatan kompresor sehingga dapat berubah sesuai kebutuhan pendinginan ruangan. Dapat menghemat dapat menghasilkan efisiensi energi yang lebih tinggi dan penghematan listrik hingga 30%. Bahkan dapat menurunkan tingkat kebisingan yang dihasilkan dari AC tersebut. Kemudian yang kedua adalah menggunakan refrigeran dengan GWP yang lebih rendah. Di sini ada beberapa refrigeran dengan GWP yang rendah dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan. Karena kadang refrigeran itu tergantung dengan situasi dari ruangan tersebut lah, gitu. Sekarang kita akan membahas konsumsi listrik. AC itu membutuhkan listrik yang cukup besar karena membedakan panas dari arah yang berlawanan. Jadi dia memakai prinsip termodinamika yang kayak bertransfer suhu panas tersebut. Nah, AC itu mempunyai namanya kompresor. Kompresor itu fungsinya itu memompa gas refrigeran supaya bisa berputar. Nah, hal tersebut membutuhkan energi. Nah, semakin dingin AC yang kau setel di gambar berikut ini, semakin banyak energi yang dibutuhkan karena dia bekerja lebih keras. Nah, masalah boros listriknya itu sudah terbukti secara ilmiah. Di tahun 2013 dengan Lawrence Berkeley di National Laboratory, itu dia menyatakan bahwa setiap AC 1 derajat itu membutuhkan 3-5% listrik. Karena apalagi di Jatinangor yang tergolong panas. Nah, kita cari tahu kenapa alasannya. Nah, alasannya itu AC itu tidak bisa dingin langsung itu. Dia kan membutuhkan kompresor yang secara barusan sudah dibilang itu untuk berputar. Nah, menurut data dari International Energy Agency di laporan The Future of Cooling, itu kompresor AC itu memakai hingga 70-80% total listrik yang dipakai di bangunan itu. Jadi itu sangat besar. Apalagi di Jatinangor, banyak mahasiswa itu memakai AC itu langsung 16 derajat. Jadi nggak boleh itu karena cepat merusakkan AC dan juga memakai energi berlebihan. Dan juga mahasiswa-mahasiswa ITB itu memakai AC itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Jadi misalnya lagi hujan pakai AC gitu. Nah, ada di jumlah AC itu kan karena banyak ada yang namanya fenomena feedback loop di mana di luar itu naik 1 derajat tiap malam dan karena itu kan membutuhkan lebih banyak energi. Jadi karena di luarnya makin panas. Nah, ini penggunaan air conditioner dalam tren waktu dan juga jumlah AC bekerja berdasarkan tren waktu yang bisa dibilang sangat besar. Ini juga spesifikasi yang diambil dan jenis brandnya. Ini masalah utama, kesenjangan efisiensi dan perilaku, dan juga keterbatasan kendali manual, sosial, dan yang apa yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, itu pun kita memiliki solusi. Yang pertama, solusi sosial. Kita pakai AC itu sewajarnya yang pertama, dan juga pakai itu 24 derajat agar si kompresornya itu tidak bekerja keras dan tidak membutuhkan energi yang banyak. Yang kedua, memakai sistem smart breaker yang kita bisa lihat beberapa kayak pemakaian listriknya juga kita bisa mematikan paksa dengan sistem time based. Jadi misal sejam tuh AC bakal mati. Ada penelitiannya di tahun 2019 yang mengkonfirmasi itu dia bisa menghemat hingga 15-20%. Selanjutnya, dampak lama penggunaan AC di ruang kuliah terhadap kesehatan mahasiswa. Jadi, durasi atau lama penggunaan AC itu dapat mempengaruhi kondisi tubuh seseorang atau manusia. Semakin lama kita terpapar angin dari AC, semakin meningkatkan risiko pula kerusakan pada bagian tubuh seperti kulit dan mata. Nah, ini berhubungan dengan pengalaman mahasiswa ITB di Jatinangor yang rata-rata tuh melakukan pembelajaran kuliah tertutup di ruangan ber-AC hingga kurang lebih 6 atau 8 jam dalam sehari. Nah, tentu ini tuh dapat jadi membuat wajar gitu jika mahasiswa ITB itu kerap kali mengeluh tidak enak badan. Hal ini tuh disebabkan karena udara dingin yang dihasilkan oleh AC itu mengurangi humidity atau kelembapan di ruangan kuliah. Kondisi inilah yang menjadi faktor utama terhadap beberapa penyakit seperti kalau di kulit itu penyakit seperti pengelupasan kulit dan kerutan dini. Namun ini sebenarnya penyakit yang dampaknya tidak terlalu signifikan namun dapat dirasakan di tua nanti. Nah, kalau di mata itu yang parah yaitu menyebabkan risiko penyakit blefaritis dan konjungtivitis. Nah, semua ini tuh bermula dari udara AC yang menggunakan siklus refrigerasi, bukan fotosintesis alami. Nah, mayoritas AC yang digunakan oleh ruangan ITB ini lebih banyak menggunakan AC yang bersiklus refrigerasi, sehingga sangat buruk bagi kesehatan mahasiswa selama pembelajaran. Penyakit flu dan batuk tuh juga sering kali dirasakan oleh mahasiswa. Efek flu dan batuk ini lebih general karena mayoritas ITB itu sering kali mengalami. Nah, salah satu penyebab dari efek flu dan batuk ini ya penggunaan AC yang terlalu lama. Penggunaan AC yang terlalu lama saat pembelajaran kuliah di ruangan tertutup itu dapat menyebabkan pengurangan beberapa fungsi pada bagian tubuh seperti pengeringan selaput lendir, penurunan fungsi penyaringan bakteri hingga menyebabkan infeksi saluran pernapasan.
Nah, selain itu, filter AC yang tidak dibersihkan atau filter AC yang kotor ini juga berpotensi untuk menyebarkan beberapa penyakit-penyakit seperti jamur dan kuman. Dengan pendekatan sosial, solusi yang bisa kita tawarkan yaitu menggunakan langkah atau gerakan AC break. Nah, AC break ini yaitu langkah ajakan untuk aktivitas keluar ruangan secara rutin untuk mengembalikan suhu alami pada tubuh dan bisa mengurangi kejenuhan bersama. Nah, contoh lainnya itu seperti mengatur rotasi waktu atau mengatur rotasi jadwal sirkulasi AC untuk memberikan jeda bagi masuknya udara segar sekaligus menghemat energi. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan edukasi untuk mahasiswa atau staf-staf yang ada di kampus untuk rutin mencuci filter AC secara kolektif agar penyebaran debu dan alergen itu dapat dihindari. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan gerakan Green Campus atau kampus hijau, yaitu memperbanyak tanaman pembersih udara di dalam ruangan, serta menggunakan timer otomatis agar AC itu bisa mati ketika jam kuliah berakhir. Dengan penggunaan teknologi modern, solusi yang dapat ditawarkan yaitu memanfaatkan AC inverter dan humidifier otomatis yang dapat membantu mengatasi kelembapan udara di ruangan yang rendah. Serta AC inverter ini juga lebih mengonsumsi energi yang lebih efisien dibanding dengan penggunaan AC lama. Nah, AC inverter dan humidifier otomatis ini juga membantu untuk menjaga kesehatan kulit serta pernapasan bagi kita sebagai manusia. Nah, tipsnya yaitu menggunakan AC inverter dengan atur kompresor variabelnya itu di suhu sekitar 24 hingga 26 derajat Celcius. Hal ini dapat membantu menghemat energi hingga 50%. Nah, dalam pemasangan smart humidifier ini juga bisa menggunakan dengan sensor kelembapannya itu lebih dari 40%. Nah, hal ini dapat membantu agar udara di ruangan itu tidak menyebabkan efek buruk bagi kulit dan mata. Pada bagian ini, saya akan mempresentasikan tentang perhitungan emisi karbon dari pendinginan ruangan di GKU 1. Pendingin ruangan adalah fasilitas yang paling sering digunakan di sekitar kampus. Setelah mensurvei lingkup GKU 1 dan mewawancari salah satu petugasnya, kami mendapat jenis AC dan jumlah yang ada. Terdapat dua tipe AC bermerek Daikin, yaitu Ceiling Mounted Cassette Type yang berjumlah 12 dan FTV Light yang berjumlah 3. Untuk tipe yang pertama, AC berjenis inverter menggunakan refrigeran R32, setiap harinya digunakan selama 8 jam, dan daya digunakan selama 1 jam adalah 1,8 kW. Untuk tipe yang kedua, berjenis non-inverter menggunakan refrigeran R32, digunakan selama 12 jam setiap harinya, dan daya yang digunakan selama 1 jam adalah 1,7 kW. Dari data tersebut, emisi karbon penggunaan AC selama setahun dapat dihitung menggunakan metode yang tertera pada slide ini, yaitu emisi total sama dengan emisi langsung tambah emisi tidak langsung. Emisi langsung berasal dari refrigeran yang bocor selama masa penggunaan AC. Refrigeran yang bocor akan diukur menggunakan GWP akan mendapat nilai emisi CO2 yang setara dengan refrigeran yang bocor. Sebagai patokan, refrigeran bocor adalah 5% dari total pengisian refrigeran selama setahun. Dan untuk emisi tidak langsung berasal dari listrik yang dikonsumsi pendingin ruangan selama masa pakai. Perhitungan emisi karbon dari listrik dilakukan dengan mengalihkan jumlah listrik yang digunakan dalam kWh dengan faktor emisi listrik. Faktor emisi listrik yang digunakan berdasarkan data dari ESDM pada tahun 2019 untuk Jawa Barat, yaitu 0,8 CO2 setiap kW-nya. Selanjutnya pada slide ini adalah 3 tabel untuk setiap komponen. Emisi langsung dari kebocoran refrigeran, emisi tidak langsung dari penggunaan listrik, dan total emisi setiap unitnya. Setelah mengolah data, kami mendapat total emisi selama setahunnya adalah 49.188,375 kg CO2, atau jika dibulatkan menjadi 49,2 ton CO2. Jumlah emisi tersebut sebanding dengan 70 rumah tangga atau 10 mobil selama setahun. Namun, jumlah emisi karbon dari AC ini masih terhitung wajar untuk penggunaan dalam gedung besar seperti GKU 1. Walaupun jumlah emisi ini dapat dibilang realistis, pengurangan emisi tetap harus diusahakan. Salah satu cara yang dapat diimplementasikan sebagai solusi jangka panjang adalah green infrastructure. Apa green infrastructure? Infrastruktur hijau adalah konsep perencanaan pembangunan yang memanfaatkan elemen alami maupun semi-alami. Infrastruktur hijau berfokus pada implementasi penghijauan dan air di lingkungan. Infrastruktur hijau berfokus pada daerah hijau, green roof, dan pembuatan atau perbaikan lahan basah. Menurut kami, implementasi green infrastructure di ITB sudah cukup baik, dengan banyaknya daerah hijau dan pepohonan yang tersebar di seluruh kampus. Sehingga sebagai tambahan, kami mengusulkan untuk membuat green roof di beberapa gedung, misal GKU 1. Dengan menerapkan green roof, kami berharap gedung akan semakin dingin, sehingga penggunaan AC akan berkurang.
Dengan penggunaan AC yang berkurang, emisi karbon dari penggunaan listrik ataupun kebocoran juga akan ikut berkurang.